orang murtadin. Saya juga kan banyak pikul salib, baik dari keluarga saya dan lain sebagainya, nggak perlu saya saksikan di sini. Tapi biarlah pikul salib itu saya anggap adalah cara Tuhan menangkap saya menjadi muridnya dan pelayannya yang rendah di mata Tuhan. Demikian Ibu Sofi, layani dengan sukacita Ibu, lanjutkan dengan talenta yang Ibu miliki. Saya berterima kasih dengan pelayanan Ibu dan kawan-kawan, dan akhir salam saya untuk keluarga besar yang ada di sana. Salam hormat dari saya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak. Gantian ya Pak, saya turunkan ya Pak Liba Resta. Pak Liba. Bapak dari Indonesia ya Pak ya? Saya asli cucu Sultan Dili yang punya kota Medan. Asli mana? Asli Medan? Asli Melayu Medan, keturunan Sultan Dili. Oh, luar biasa. Bisa bertobat ya Pak, Berdarah luar biru biasa dan ya. saya pertama Melayu yang menjadi Kristen di Indonesia. Jadi notabene, mohon maaf kalau saya berkata lantam. Janganlah kita malukan nama Tuhan Yesus dengan perbuatan yang tidak baik menurut Tuhan ya. Jangan tidak baik menurut kita, tidak boleh. Yang menurut Tuhan. Ya, itu yang saya sesalkan dengan kejadian yang saya dengar ini beberapa bulan ini. Ya jujur saya tidak mau ikut campur. Saya hanya bisa menaikkan doa. Semoga Tuhan Yesus mengampuni dan memberi kebenaran yang hakiki bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam pelayanannya. Saya yakin Ananda Edis sungguh melakukan yang baik di mata Tuhan. Jadi jangan mencari-cari kesalahan setiap kita sesama pelayan Tuhan, apalagi sesama anak-anak Tuhan. Hindarilah itu maksud saya. Jadi saya tahu bagaimana perasaan Ananda Edis dan dapat saya rasakan karena saya juga dari murtadin toh secara pribadi. Saya sangat pernah merasakan yang lebih parah dari hal itu di dalam hidup saya. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini saya memiliki keluarga yang takut akan Tuhan. Ke-8 cucu-cucu saya diberkati Tuhan Yesus karena hidup takut akan Tuhan. Artinya Ibu Sofi, mari kita lakukan pelayanan kita dengan sukacita, dengan legowo, dan tentunya berdasarkan talenta yang kita miliki pribadi lepas pribadi. Saya setuju tadi dengan cara masing-masing melayani jemaat, umat, dan masyarakat, kita setuju itu. Tapi jangan kita ikut campur di dalam hal itu tentunya. Biarkanlah masing-masing berjalan seperti air mengalir ke tempat yang terendah. Terima kasih Ibu, salam hormat saya sebagai Murtadin 1978. Horas ya. Baik, terima kasih ya Pak atas support, dukungannya, nasihat-nasihatnya. Sama-sama Ibu, sama-sama. Kami. Semoga baik, iman Bapak, iman keluarga Bapak menjadi contoh bagi kami ini, apologet Kristen, supaya kami selalu rendah hati, kami selalu mau belajar, kami tidak gampang menghakimi orang, ya, dan kami fokus pada penginjilan kepada jiwa-jiwa ini. Benar Ibu, benar. Gitu. Dan saya tambahkan sedikit, saya lah orangnya yang mengelilingi Indonesia kemana-mana dengan sepeda motor sampai hari ini. Menginjili antar kota, antar provinsi. Saya lah orangnya. Tapi saya gaptek Ibu, jadi saya nggak bisa buka room. Itu cara saya. Tapi bisa naik TikTok Pak. Biarlah saya melayani Tuhan dengan cara saya. Karena saya tahu Tuhan itu begitu baik bagi kehidupan kita yang mau melayani dengan sukacita. Terus melayani Ibu dan kawan-kawan, jangan dengar kiri kanan, karena Tuhan pegang tangan orang yang sungguh-sungguh dengan sukacita melayani dia. Demikian Ibu. Terima kasih Ibu. Makasih ya. Saya turunkan ya. Pak, kita baik Ibu, baik. Ya. Terima kasih ya. Baik Ibu, baik. Sama-sama. God bless. Ya, sekarang si siapa nih? Sly Melaka, silakan. Sly. Tiduran ke Bu Sofi, nunggu lama. Nih ada si otak udang satu naik. Ya, silakan. Siapa nih namanya nih? Hari-hari omong kosong, silakan. Ya otak waras lah. Ya kalian itu yang nggak waras. Otak waras. Sejak kapan
Tuhan jadi manusia. Sejak kapan Muslim waras? Loh, justru kamu yang menyembah manusia kok. Gimana sih? Kamu nyembah pohon dan batu gimana? Manusia disembah itu ndak apa-apa, Pak. Bahkan di dalam Qur'anmu, Allahmu menyuruh para malaikat juga menyembah manusia. Yang nggak boleh disembah itu batu hitam. Tidak ada apa enggak Yesus mau mengakui dia sebagai Tuhan? Pernah enggak dia? Banyak. Banyak, Mana? banyak, Pak. Loh, Ya, barang siapa yang Tuhan. menyangkal dia di hadapan manusia, Yesus akan menyangkal juga di hadapan Bapaknya di surga. Dia pernah enggak mengaku sebagai Tuhan? Iya, dia pernah mengaku seperti Allahmu mengaku di Al-Hadis itu. Pernah. Dia mengatakan, akulah Balik Alfa lagi dan ke kata Omega. Tuhan. Oke, sebentar, Itu sabar. semua ajarannya Sebentar. Paulus. Diam, sabar. Kalian itu Ini pengikut contoh, Paulus. sabar Pak Hari, sabar. Diam. Saya mute ya. Ini contoh teman-teman. Anda itu ketika berdialog dengan otak udang ya, Anda itu mesti ngerti psikologisnya orang Muslim. Anda mau bawa kemanapun, mereka itu pertanyaannya cuma 6 ini loh. Atau paling nggak 1 nih loh pertanyaan mereka. Aduh, aku nggak bisa buka kamera nih. Kena pembatasan 10 menit. Pertanyaan mereka tuh terutama cuma 1. Yesus manusia kok kau sembah sebagai Tuhan? Itu pertanyaan mereka, teman-teman. Makanya itulah yang disadarkan oleh Bang Edis. Itu ajarannya Paulus. Paulus itu Rasulullahmu. Iya. Paulus itu kan Rasul Allah di dalam Qur'anmu, surat Yasin ayat 14. Itu ajarannya Paulus. Semua kalian digoyongin Paulus. Iya, Paulus itu Rasul Allahmu bukan? Bukan. Loh, lihat di surat Yasin ayat 14 itu siapa? 3 Rasul itu. Berarti Sirah Nabawiyah itu buatan ulama salah semua ya? Di surah Yasin ayat 14 itu ada 3 Rasul, Petrus. Ada Ada Tuhan 3 Rasul, Petrus, Yohanes, dan Paulus. Tuhan dia disiksa sama manusia ini gimana ini? Lah Tuhan mau aja mati diracun. Tuhan kok ada 3 yang ada 1 yang bener yang mati diracun gimana? Tuhanmu gimana? Roh Kudus. Memangnya Muhammad itu bukan Tuhannya Allahmu. Allahmu itu menurutin apa saja yang Muhammad mau, terutama nafsunya. Kalian itu pengikut Allahmu Paulus. itu tunduk. Allahmu tunduk Alah. kepada Muhammad. Pak Sejak Dedo. Muhammad itu mau nafsu, tunduk dia kepada Muhammad. Pak Dedu, Tuhan orang ini 3 Pak Dedu. Pertama Allah, kedua Mamat, ketiga Raja Arab. Raja Arab kan penguasa negeri Mekah itu, Tuhan negeri Mekah. Kok balik sih? Raja Arab itu penguasa negeri Mekah enggak? Raja Arab. Itu Raja Arab yang kalian tempat ke situ selalu cium-cium batu, kan Raja Arab itu. Raja Arab enggak itu? Mana ini? Yang Raja Arab Nih, itu aku ya batu tunjukin itu ya. yang kalian cium-cium itu loh. Aku tunjukin Muhammad Rohmu ya. Masih oten kan? Raja Arab itu loh batu. Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Bukan Rob. Masya Allah, itu kata ulamamu tuh, gimana tuh? Muhammad mati. Ayo. Enggak masalah. Kenapa dia manusia? Nah, selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Puji Tuhan. Amin. Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Amin. Kami mati tidak masalah. Tuh, robnya umat muslim mati. Kita lihat ya. Robnya muslim mati. Amin. Alhamdulillah. Pak Hari akhirnya punya roh. itu adalah rohnya umat Islam.
Nah, Betul. Sekarang coba kamu jawab Marisa. Muhammad adalah robnya umat Islam. Silakan. ajarannya Paulus. Kalian orang yang kami muliakan. Lihat kan? Nih, gimana? Tak kapan Yesus kenal Kristen? Mana ada? Alhamdulillah. Gak ada saya kan? saya tanya, hari punya Muhammad itu robmu bukan? Bukan. Muhammad bukan robmu. Loh. Muhammad. Dia nggak tunduk kepada Muhammad, Bu Sophie. Dia bukan Islam dia. Iya, bukan Islam kan kamu kan? Nggak tunduk kepada nabimu kan? Taat nggak kepada nabimu? Taat nggak kepada nabimu? Kalian itu penyembah. Taat nggak? Oh, taat kepada nabimu berarti untuk kau menuhankan dia. Coba Kok dia berani nggak aja kau? Coba kafir? tuh buktinya tuh kayak gini nih. Jadi gini, teman-teman. Allahnya tunduk kepada Muhammad. Allahnya sendiri Kalau tunduk kepada Muslim Muhammad. tanya, kenapa kita mentuhankan Yesus? Tanya balik. Yesus kenal Maksud Kristen apa enggak? hari. Maksudnya mentuhankan Yesus itu apa? Hah? Yesus kenal agama Kristen apa enggak? Menuhankan itu apa maknanya? Mentuhankan Coba itu Pak apa? Hari. Mentuhankan itu Yesus apa? itu loh. Kenal agama Kristen apa enggak? Nah, itu Tuhan, kita jawab kita makna dulu. Tuhan, arti kata Tuhan dulu. Tuhan itu Kalau makna berani artinya apa? jawab ini. Nah, semua hotel ini nggak berani jawab semua gimana? Kok bisa Loh, kamu jawab nggak bisa itu? jawab. Menuhankan itu apa mananya? Bapak tahu nggak arti Kristen itu apa coba? Lari. Karena apa kabur dia Bu Sophie? Kabur. Aduh, Karena dia nggak tahu arti kata satu-satunya kabur. mentuhankan. Dia sendiri mentuhankan Muhammad. Dan dia sendiri Bu Sofi, Allahnya itu mentuhankan Muhammad. Setiap Muhammad mau nafsu, dia turun ayat. Kata Kerjaannya Aisyah ya bang Allah. ya. Kerjaannya Allah itu menuruti Muhammad. Berarti Tuhannya Allah itu ya Muhammad. Iya. Ya makanya Aisyah itu protes kepada Muhammad. Betul. Ya, Allahmu ini tidak lain kecuali Aku tidak pernah melihat memenuhi hawa rohmu kecuali nafsumu sangat katanya. cepat memenuhi hawa nafsumu katanya. Benar, itu yang namanya. Jadi Allah itu mentuhankan Muhammad. Oke, Tina Muslim Kristen? Kristen Bu Sophie. Dia mau Anda sampaikan, tadi sudah mendengar panjang melebar meluas kali tinggi. Ya, oke ya. Nah, salam kenal ya Bu Sophie ya. Nah, di sini saya datang hanya untuk menyemangatin ya. Untuk apologet Kristen yang melayani dengan hati yang tulus ya. Dan di bawah pimpinan Roh Kudus. Ya. Dan itu adalah orang-orang yang pada waktunya akan terbukti ya. Terbukti siapa yang memang mau melayani untuk kemuliaan Tuhan atau yang mau untuk melayani dirinya sendiri ya. Nah, tentu yang untuk kemuliaan Tuhan ya, itu yang menjaga kesatuan tubuh Kristus. Menjaga dirinya sendiri, apakah dia itu sudah benar-benar melakukan usaha-usaha penginjilan itu sesuai dengan firman Tuhan, dengan kejujuran, dengan tulus. Nah, dalam kesempatan ini saya mensupport ya untuk apologet kayak Bu Sophie yang sudah duluan ya memberikan panggilannya sampai ke luar negeri ya. Dan ini dengan Bang Edis atau Pak Abi juga ya dan yang lainnya, yang ini di framing seolah-olah bagi apologet yang mungkin tidak melayani dengan dengan Roh Kudus ya. Kalau saya menilainya itu adalah karena dia mau memuliakan nama Tuhan itu sampai mengorbankan ya dirinya. Tetapi di framing adalah takut kenapa keluar negeri. Nah, saya sangat menyayangkan ya seorang apologet atau beberapa apologet yang dari mulutnya mengeluarkan statement seperti itu, yang tidak merasakan apa sebenarnya yang terjadi pada apologet yang sampai pergi ke luar negeri. Jadi di situ saya menilai ya pelayanan dia itu sebenarnya murni ketulusan, dibimbing Roh Kudus atau hanya untuk ya mengkultuskan dirinya sendiri.
Dan ini bisa kita buktikan dengan kasus-kasus yang ada pada dirinya. Contoh, kasus perempuan, kasus uang, kasus donasi. Dan tidak Kasus dan tidak pendeta palsu juga, Bu. Iya, benar Bu Sofi. Nah, inilah contoh-contoh ya implementasi apa yang kalian injilin sebenarnya, ya. Saya tidak menyebut nama di sini. Ya, walaupun saya juga sering berdebat sama dia menunjukkan saya itu peduli ya, bukan saya mau menghakimi. Kita tidak perlu menghakimi ya. Seperti apa yang sering dilakukan oleh Bang Edis, Bu Sofi, Pak Saipudin dan sebagainya yang dengan santun loh. Kalau saya perhatikan, Kak Faith juga ya dengan Bang santun. Edis itu udah paling santun itu Bang Edis itu. Iya Bu Sofi. Kalau Bu Sofi ya, saya menilainya Bu Sofi orangnya tegas. Tetapi ya ketulusan dan jiwa sosialnya sangat tinggi yang mungkin tidak bisa dimiliki apologet yang lain. Nah, itulah karunia yang diberikan Tuhan kepada Bu Sofi. Ya, tetapi bagi apologet yang memikirkan kedagingan, dia tidak peka akan hal itu. Dia hanya peka kepada keuntungan dirinya sendiri. Nah, lagi-lagi saya tidak usah menyebutkan nama, ya. Maka ya untuk apologet ya yang mengatakan dia panggilan, tolonglah jujur ya, perbaiki diri dan bertobatlah dari sekarang supaya penginjilanmu itu diberkati oleh Tuhan. Dan bagi kami, bagi orang-orang yang menjaga kekudusan ya, pelayanan itu tidak perlu takut dengan gempuran orang-orang yang seperti itu. Karena ada Tuhan yang memberkati, akan menjawab pada waktunya dengan indah. Dan ada orang-orang yang mendukung, orang-orang yang tulus. Jadi bagi kita yang masih hidup dalam kedagingan, jangan kamu lanjutkan itu, jujurlah. Ya. Lalu kalau ada teman kita ya, seperti ini contoh ya masalah kedagingan. Kalau ada teman kita yang populer ya seperti Bang Edis, kita cari ilmunya. Bukan kita menjadi iri, dengki, atau Bu Sofi, atau Bu Saipudin, dan yang lainnya, Pak Jeki, ya, dan sebagainya. Bahkan mungkin ada apologet dulu yang tadinya dia ada panggilan, tetapi pada waktunya dia nggak tahan dengan godaan uang. Lalu sampai sekarang juga berpura-pura tidak melakukan itu. Lalu sifatnya menyerang-nyerang. Nah, inilah buah-buah roh yang kami bisa lihat loh. Ya, kami netizen ini tidak bodoh. Kami juga berdoa setiap hari ya untuk supaya penginjilan kalian itu sukses. Ya, jadi jangan bodohi lagi ini netizen-netizen yang pintar-pintar sekarang ini. Ya, dengan kebohongan dan kepalsuan tadi. Dan ya pelajari Alkitab itu supaya kita tidak contoh ya, masih ada juga orang-orang yang dengan cepatnya menyalahkan ya, padahal itu semua adalah doktrin-doktrin sekunder. Contoh ya, ketika ada pendapat kita tentang Dwinatur atau roh insani, tetapi ini tidak blunder, kita bisa memahami bersama karena adanya ya karunia-karunia kita yang berbeda. Kita punya doktrin primer, apa itu? Tritunggal. Seperti yang sering diajarkan oleh Ibu Sofi dan kawan-kawan. Ya. Tetapi begini Bu Sofi, Ibu Sofi dan teman-teman semua, ya. Walaupun fenomena saat ini mengguncangkan kita, jangan patah semangat karena yakinlah ya, yang benar akan ditunjukkan Tuhan. Yang berbohong, yang pandai bersandiwara itu juga akan menerima tuayannya nantinya. Jadi saya menganjurkan ya kepada apologet yang tulus, yang jujur, yang saat ini nampaknya ya dihujat, dihakimi dan sebagainya, yang lebih mengandalkan Tuhan, jangan putus asa. Bu Sofi, ya teruskan. Saya banyak belajar dari Bu Sofi. Saya banyak belajar teknik-teknik dari Kak Faith. Saya banyak belajar dari Bang Edis yang santun, yang menguasai Islamologi. Ya, nah itu cara Bang Edis. Ya, dengan Islamologi. Ya, coba bayangkan. Selama ini Bu Sofi sudah capek. Ya, melawan ya serangan-serangan dari RT 6.
Tetapi dengan kedatangan Bang Edi semenjak dan yang lainnya ya, kebetulan maaf kalau saya sering menyebutkan nama yang dua ini ya, tetapi bukan saya meniadakan nama-nama lain yang dengan tulus ya. Nah, jadi semakin kuatlah kalian gitu Bu Sophie, karena kalian tidak sendirian ya. Ada orang-orang yang mendoakan kalian dan ada Tuhan Yesus Kristus yang menolong orang-orang yang melayani dengan hati ya, dengan ketulusan ya, yang selalu menolong dengan Roh Kudusnya. Seperti tadi pesan Bapak itu ya, bekerjalah dengan Roh Kudus ya, yang tetap menjadi seorang Bu Sophie yang baik ya, yang tegas ya. Kemudian yang lainnya juga ya, dengan ciri-ciri khasnya tadi. Jadi kalaupun ada kelemahan-kelemahan ya, yang di framing orang, jangan sampai melemahkan ya, karena kuncinya adalah ketika kita benar-benar ya, visi misi kita itu ya adalah memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama diri sendiri. Jadi biarlah ya, saya menekannya, tidak usah takut. Tuhan berperkara kepada orang-orang yang tetap dalam kesombongan, tetap dalam kepalsuan ya, dan tidak dengan tulus hati. Tuhan melihat hati. Jadi itu aja Bu Sophie ya. Kami mendoakan kalian semua ya, supaya kesatuan tubuh Kristus seperti yang kalian idam-idamkan itu benar-benar terjadi di negara kita ini. Demikian Bu. Ya, thank you ya Bu ya. Mantap gini, kayak begini mantap nih. Kan coba kalau Oten kayak begini kan mantap. Jangan negatif terus itu loh, positif Anehnya gitu loh. kalian selalu menganggap saya Bang Edis melarikan diri. Lah kalian kalau masuk penjara minta tolongnya ke saya. Iya Bu Sophie, giliran dilapor ke polisi, dikejar-kejar, lo lari kemana? Tau nggak Bu Sophie? Aku gue teleponin, Bet, tolong dong panggilin Bu Sophie ke Zoom. Minta tolong tuh Bu Sophie. Akhirnya gue yang manggilin tuh kan. Itu saksinya nih Bu Sophie. Minta tolong, ngemis-ngemis minta tolong nih teman-teman nih. Ini kelakuan kalau udah kepentok, siapa yang nolong? Al Hayat doang yang nolong. Yang dari Indonesia biar kalian tahu. Ada yang nolongin yang lain? Bacot aja kalian, Al Hayat. Tapi kalian nggak pernah ingat semua itu. Bukan minta dibalas, tapi minimal ya teman-teman ya, kita itu harus punya attitude yang baik. Ya, kau harus ingat orang-orang yang sudah baik samamu. Ya kalau ada perbedaan pendapat, belakang layar itu loh. Begitu aja loh, simple loh. Jangan kok serang-serang. Saya juga itu biasa aja tuh, Pak Erben sama saya beda pendapat ya biasa saja. Dan saya tidak memaksakan pendapat saya ke beliau nggak masalah pendapat saya ke saya. Biasa aja sama Pak Tosi karena beda pendapat. Saya sama Pak Pavel tadi, kalau sesuatu yang beda pendapat, tapi saya tidak bermusuhan dengan beliau. Saya menghargai Pak Pavel, sangat mendukung pelayanan beliau. Kalau beliau butuh bantuan, dan tentu saya bantu. Betul nggak teman-teman? Iya, harus kayak begitu Bu Sophie. Beda pendapat ya nggak apa-apa. Tapi nggak perlu kita saling bermusuhan, nggak perlu terus itu mulu yang dibahas sudah berapa, hampir setahun bos, hampir setahun loh, nggak malu kalian itu. Aku aja malu liatnya lu sekelas. Ya mohon maaf ya, kalau aku sih masih junior kalian lah gitu. Yang kalian senior ini loh. Kadang aku mikir gitu loh. Sekelas hamba Tuhan begini gimana kita Oten bisa maju? Yang ada tambah mundur ini. Betul nggak Bu Sophie? Iya, makanya kalau saya dalam urusan kasus-kasus begitu, saya itu tidak punya dendam teman-teman. Ya, bahkan perbedaan pendapat saya pun bilang ya kalau dia tidak minta tolong sama saya sendiri, saya tidak mau ikut campur. Tapi semua yang diteleponin siapa? Ya saya juga akhirnya ditelepon. Bermasalah semua. Minta tolongnya ke siapa? Bu Sophie. Ada orang yang di Amerika sana selain Bu Sophie yang menolongnya. Ada. Fred. Ada itu. Itu loh. Mana ada kan yang kalian apa yang di belakang layar nggak tahu kan? Nggak tahu. Mana ada yang mau rugi? Iya nggak tahu. Kalau saya sih tahu ya. Orang-orang yang minta-minta ke Bu Sophie itu ya. Ya walaupun saya nggak dengar langsung dari Bu Sophie, banyak yang nyampein ke saya.
yang nolong minta tolong itu termasuk yang kepentok itu yang dikejar-kejar kan sama kadrun-kadrun kan, minta tolong ke siapa? Kak Hayat itu. Kadang-kadang di sudah malam gue sampai kebingungan ngelabakan kemana-mana. Tapi nggak pernah ingat itu Faith. Iya, bukan minta dibalas ya teman-teman ya. Nggak, aku Uang nggak itu pernah. nggak ada, Dan nggak ingat ada ya, artinya saya uang segitu tidak itu. pernah meminta uang kembali, tidak pernah, ya. Pantang buat saya, najis tralala, ya. Saya itu, juga apa? Hmm, Saya sebagai murtadin juga kayak heran gitu kok belakangan ini banyak yang debat internal gitu. Padahal saya juga salah satu murtadin yang berhasil dimurtadinkan sama Edis gitu gara-gara lihat Bang Edis. Iya. Iman kualitas iman kita diuji Bang. Jadi kita Iya, itu betul, Bu. menjadi orang Kristen bukan karena temen ya, bukan Betul. karena si A ini ternyata Betul, betul. seperti ini, Saya tetapi karena sampai betul-betul dipersekusi parah gitu, tapi ya saya ingin teruji. mengikuti Tuhan yang benar Ya, gitu. betul. Gak peduli saya lagi diuji sekarang harus memikul salib saya ya mau gimana lagi gitu kan. jadi Bapak bertobat karena mendengarkan penginjilan logika Edis TV Iya. ya. Iya. Iya, jadi Jadi emang sih awalnya pas pertama lihat Bang Edis tuh kayak emosi gitu, bener itu emang awal-awal ini apa sih orang, tapi pas nonton lagi kok ini orang gak pernah fitnah gitu, kayak selalu bawa data, bawa dalil, dan saya cek sendiri ternyata akhirnya saya juga baru tahu tuh kayak apa Nabi Muhammad nikahin Aisyah di umur ya bocil gitu kan. Terus yang Aisyah bilang aku tidak pernah melihat robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Banyaklah yang saya pelajarin dari Bang Edis sampai saya sempat waktu itu Bang Edis sempat ngomong kalau kita mau tahu kejadiannya kita tuh harus cek ke TKP-nya gitu. Kita kan agama Abrahamik ya. Jadi kita harus lihat dulu gitu dulu. Nah, ketika itu saya kan nemu di Al-Ankabut 27 ternyata emang Tuhan itu mengikat janjinya dengan keturunan Ishak bukan keturunan Ismail. Di Al-Ankabut 27 bunyinya kayak gitu. Kenabian akan diturunkan kepada jalur Ishak dan Yakub, dan itu juga sama kayak di kitab Kejadian kan. Di kitab Kejadian juga Tuhan sama mengikat perjanjiannya dengan Ishak gitu, tetapi untuk Ismail dia akan aku berkati menjadi bangsa yang besar kalau nggak salah gitu ayatnya. Gitu. Iya. Makanya agak sedikit aduh kok malah jadi Ya, banyak yang ya, ini ya. kan. Maksudnya kalau debat internal kan bisa di belakang layar gitu. Sekarang Betul. mending fokus ke Saya penginjilan yang aja heran gitu. begini loh, sudah diklarifikasi sama Bang Edis, masih dibahas di Iya. Komando. Setiap hari ngebahas Betul, Bang Edis. padahal kurang gimana gitu saya tiap lihat Bang Edis responnya selalu sabar gitu. Betul. Pernah Dari ini. tadi ya saya berarti kerja saya pulang jam 7 pagi, tadi jam 5 pagi saya sudah dengar Bang Edis live. Udah nunggu PBB nih, betul nggak? Teman-teman yang kontra disuruh naik, lu gak ada yang naik. Yang naik cuma si Robert William doang ya. Maunya disamperin mulu, udah kayak Big Boss itu Bu Sofi. Iya, aku Terus bilang nonton, juga kan? kemarin sama Edo ya sama si Bahkan Justin. saya juga bisa memahami Tritunggal tuh dari nonton Bang Edis awalnya. Rata-rata kan pasti pertanyaan orang Islam tuh masa Tuhan manusia pasti gitu terus kan rata-rata. Betul. Karena kalau mau nyari-nyari kesalahan Yesus gak akan ada gitu. Orang Al-Quran sendiri bilang bahwa Isa itu suci gitu kan. Betul. Yang dipertanyakan musim cuma satu. Yesus Iya. gimana ngaku dia Tuhan? Ngaku dia Padahal kan disembah. Yesus sendiri bilang sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Banyaklah padahal di Alkitab kan. Soalnya kan Tuhan di kita kan gak ngeklaim kayak Allah kan. Kalau Allah bilangnya aku Tuhan. Islam adalah agama yang benar. Kalau kita kan nggak gitu. Bahkan ketika Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai aja, Tuhan cuma bilang aku adalah aku kan. Jadi Bapak udah dibaptis apa belum ini? Lagi proses Bu, harus ikut pembelajaran dulu. Oh ya bagus lah. Katekisasi ya berarti ya. Nah seperti itu ya pembelajaran. Ya cepet-cepet lah jangan Dan ditunda. apakah ya Bapak diarahkan Bang Edis ke gereja Saksi Yehova Pak? Enggak, bahkan Bang Edis pas saya jujur Bu, saya pernah chat Bang Edis langsung, Bang, saya sekarang udah paham gini saya udah menemukan kebenaran, tapi saya masih bingung nih Bang, saya harus ke gereja mana, saya harus istilah gampangnya harus
Kristen yang mana gitu kan. Bang Edis malah jawab gini, Kristen yang menurut sesuai dengan Alkitab. Udah gitu simpel. Oh berarti ya udah gitu, pahamlah gitu harus gimana. Ya gereja yang penting resmi kita aja di satu di dalam Indonesia. tubuh Kristus gitu kan. Betul. Makanya Jadi kayak heran gitu hal-hal yang jadi kalau ini diperdebatkan. ya kalau gereja tuh nggak ada yang sempurna Pak. Bapak mau pindah satu gereja, ntar sama nih Pak, tukang gosip semua di situ Pak kerjaannya. Betul. Nanti malah lama-lama Anda nggak ke gereja Pak. Ya betul Bu, malah jadi Nanti Anda bingung pindah ya. nih ya, pindah ke gereja sebelah Pak. Di sana Pak lebih parah Pak. Iya betul. Makanya jawaban Bang Edis kayak gitu kan, yang cari gereja yang Kristen yang sesuai dengan Alkitab. Sehat ya. Jadi kita ini harus teman perlu sadari, kita ini orang-orang sakit yang berobat. Ya nanti pindah gereja sana, pendetanya selingkuh. Pindah gereja yang ono, pendetanya makan duit per puluhan. Lama-lama kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Betul nggak, Fit? Kalau lihat Iya, manusianya. jangan lihat manusia. Kalau lihat manusia ntar kecewa itu loh, jangan. Iya, saya aja Jangan tuh manusia menjadi Kristen berdosa. itu karena Edis. Jangan menjadi Kristen karena Bang Edis, tapi menjadi Kristen karena sudah mengenal Yesus Nah, itu dan tahu yang mana Dipakai yang lah ya. benar. Itu. Dan Betul. ajaran-ajaran Yesus Kita itu, cuma Pak. alat kok. Mungkin emang udah Tuhan yang menunjukkan jalannya lewat Bang Edis gitu. Soalnya saya juga awalnya gak pernah lihat diskusi-diskusi lintas iman, tapi tiba-tiba Bang Edis ada ke FYP saya gitu. Terus saya simak lama-lama, akhirnya ya gitulah gitu. Terus saya juga sempat nemu ayat kan di Al-Quran sendiri yang bilang bahwa di dalam Injil terdapat kebenaran dan cahaya. Akhirnya saya makin penasaran kan. Soalnya kan dari kecil juga kayak kita tuh harus mengimani kitab-kitab sebelumnya, tapi kita gak pernah baca kitabnya gitu kan. Akhirnya setelah aku baca-baca, nyaman deh gitu. Sampai mana bacanya sekarang? Sekarang kalau untuk perjanjian lama sih belum full Bu. Jadi saya lebih ke perjanjian baru dulu gitu. Kalau perjanjian baru sih udah sampai hampir wahyu lah. Waduh, baru berapa lama sih Bapak memutuskan itu? Udah kalau disebut lama sih belum sih Bu. Baru sebelum Agustus kalau nggak salah, awal-awal Agustus sih ya. Agustus berarti Kalau itu tuh awal tuh ya udah fix gitu. Kalau Setengah misalkan tahun lah. mempertanyakan iman sendiri mah udah lama Bu. Jadi saya tuh sempat ada di fase apa ya sebutnya, agnostik lah mungkin disebutnya. Tapi bagus Agnostik. Pak. 6 bulan Matius sampai Wahyu selesai. Ada orang yang seumur hidup Kristen nggak selesai Pak. Iya. Pak, makan B2 Pak biar cepat. Nah, kalau mau Kebetulan tambah saya cerdas, tinggalnya tambah di mengerti kota kecil Alkitab. Pak, di kota kecil Iya. jadi jarang gitu. Kalau mau tambah cepet belajar Alkitab, memang sambil ngemil babi kecap lebih cepet. Tambah cerdas otaknya. Iya. Tapi Kebetulan luar tinggal- biasa ya teman-teman. Pasti Anda mengalami tantangan nggak dari keluarga? Sekarang lagi luar biasanya sih Bu, lagi pokoknya berat banget gitu, sampai ya gitulah di keluarga diusir gitu kan, di teman-teman di persekusi gitu. Tapi ada teman-teman beberapa yang buka pikiran gitu, terus yang mulai belajar bareng. Oh, mulai belajar Alkitab bersama ya? Iya, karena kan saya tiap diskusi saya kan nggak pernah sampai nggak bawa data gitu kan. Kalau ngeliatin juga saya pasti ada data dan dalilnya. Itu juga kan Ini saya yang dapat. kita inginkan teman-teman, bukan hanya satu orang Edis. Kita menginginkan 1000 Edis ada di Indonesia. Betul banget. Betul. Saya teman-teman, visi saya apa? Bukan cuma Sopiatul, tapi saya ada 1000 Sopiatul di Indonesia. Bang Edis pernah bilang kayak gini. Jadi sebelum kita mengenalkan Injil, kita tuh harus buang dulu katanya roh mamatnya tuh. Sampai kurasa Spirit mamatnya gitu apa mungkin happy terus katanya. kokocet. Ya, Bu Tina. Oh, ya udah gini kan aja terus. Nanti apa sendiri tuh. Tutup terus. Iya, oke. Oke, Bu Tina, ada lagi yang mau disampaikan nih biar kita gantian tempatnya? Oh ya, jadi apa ya? Jadi untuk para murtadin ya, jadi saya menyampaikan
inilah ya apa namanya iman daripada Kristen itu ya. Jadi kita itu pasti akan digempur ya, digempur oleh apa ya, banyaknya serangan-serangan. Iblis itu tidak akan senang kalau nama Yesus itu akan terangkat, baik itu kepada orang yang belum mengenal Kristus maupun terhadap orang yang sudah mengenal Kristus, tetapi seperti kata Bu Sophie tadi, sampai sekarang nggak tamat-tamat atau belum tidak melakukan ya apa yang dia ajaran itu di dalam kehidupannya sehari-hari, Pak. Jadi Bapak jangan melihat manusianya, tetapi lihatlah Yesus Kristus dan hubungan pribadi Bapak langsung kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Roh Kudus akan diberikan kepada Bapak. Bapak juga nanti akan diberikan misalnya nubuatan atau penglihatan ya, sehingga iman Bapak semakin kuat. Contoh misalnya ketika Bapak sakit nanti Bapak beriman percaya pada Yesus, maka Bapak bisa disembuhkan. Apalagi Bapak bisa menjadi berkat kepada semua orang, membuat orang senang, membuat orang menjadi banyak berkat. Itu adalah tandanya kita sudah sudah bersama-sama dengan Roh Tuhan ya. Artinya kita sudah murid Yesus Kristus yang setia padanya. Jadi itu aja. Begitu juga dengan kita semua ini. Jadi perjuangan Bapak ya, damai sejahtera yang ada di dalam Yesus Kristus biarlah menaungi Bapak ya sampai pada untuk Bapak, keluarga Bapak dan lain-lainnya. Amin. Ya, amin. Jadi saya juga ada suatu momen yang agak kocak. Jadi waktu itu bapak saya itu sempat bawa ustadz ke rumah. Bawa ustadz, terus kata ustadznya bilang, kamu kalau mau belajar Al-Quran tuh harus ada gurunya gini-gini. Terus kata saya dijawab gini, coba tunjukin satu ayat di Quran kalau emang ada, kalau ingin memahami Al-Quran harus ada gurunya, kata saya. Dia gak bisa jawab, awalnya jawab banyak ya, mana satu ayat, kata saya. Kalau emang banyak satu aja. Azlar, gue udah pengalaman. Muslim kalau ditanya jawabannya banyak, itu artinya nggak ada satupun itu di Qurannya. Nah terus saya liatin lah kan ayat, aduh saya lupa lagi ayatnya, cuman isi ayatnya tuh jika engkau Muhammad tidak memahami isi Al-Quran, tanyakanlah kepada ahli kitab sebelummu. Ahli kitab sebelummu kan harusnya nanyanya ke siapa? Ke para pemegang Injil dan Taurat kan. Ini malah nanyanya akhirnya ustadznya tuh malah pengen cepet-cepet pulang ke bapakku, ngomong udah pulang. cepet-cepet jadi Kristen. Tapi emang sih saya juga semakin yakin kan, karena Tuhan Yesus kan disalibkan terus wafat dan bangkit di hari ketiga. Nah kebangkitan itulah yang bikin saya yakin bahwa emang akan ada kebangkitan Tuhan gitu, sampai murid-murid dan hidup. Ya, benar. Sampai murid-murid Tuhan Yesus sendiri kan mereka berani mengabarkan Injil dengan tidak ada rasa takut gitu. Bahkan Rasul Paulus sendiri sampai kepalanya dipendalkan di Roma, terus Rasul Petrus disalib terbalik kan. Tapi mereka kan nggak takut sama sekali gitu. Mereka bahkan senyum aja gitu, karena mereka udah melihat kebangkitan. Menyaksikan sendiri, Pak. Iya, mereka sudah menyaksikan sendiri apa yang harus ditakutkan gitu kan. Sekarang ini juga bisa terjadi, Pak, ya. Walaupun Yesus sudah terangkat ke surga, kalau kita memang beriman kepadanya, kita bisa mendapat mukjizat-mukjizat, ya, damai sejahtera, menjadi berkat kepada orang lain. Di mana kita berada, maka turun berkat-berkat gitu. Kita tapi benar menjadi sih garam dan terang, Pak. Iya. Awal mula sekarang lagi bener-bener di fase berat gitu, Bu. Emang sih saya juga sempat naik kayak di live-nya Agatha, di Bang Jeki. Kamu yakin berat loh kalau mau mengikut Kristus. Kamu harus berani memikul salib kamu gini-gini. Ya emang bener gitu. Tapi ya saya berdoa aja gitu tiap hari, semoga Tuhan kuatkan. Seperti gitu. Bu Sophie, Pak, dan Bang Edis. Ini mereka sedang memikul salib nih. Iya betul. Mereka sedang memperjuangkan. Saya sangat salut sama Bang Edis, dia meninggalkan segalanya, menyebarkan Injil kan, lalu lantang di negara orang gitu kan. Pasti kan hati kecilnya mah dia tetap ingin
rumahnya sendiri kan. Kalau kata bahasa Sundanya mah hayang di lemah cai gitu kan. Tiis cili herang panon. Tetapi karena Tuhan Yesus menjanjikan kita kehidupan kekal, maka kita hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Dia, Pak. Karena Betul, kita betul. ini sementara saja. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, kita juga, tubuh kita juga nanti dibangkitkan. Lalu apa yang kita rasakan pada saat ini? Rasa damai sejahtera. Ya, itu tadi, Pak. Jadi manusia ini, Kak Faith, saya dan lain itu, ini manusia aja, Pak. Tetapi Bapak harus tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena seperti Bapak katakan tadi, Bapak percaya Dia sudah bangkit. Dan itu bukan dongeng atau legenda, tetapi itu Betul. adalah ya kesaksian yang terjadi pada tahun pertama Masehi. Bahkan surat Al-Fatihah sendiri itu dijawabnya di Injil. Kan Al-Fatihah kan suratnya tunjukkan kami jalan yang lurus. Dijawablah kan sama Tuhan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang seorang pun yang sampai kepada Bapa bila tanpa melalui aku. Terus kan ada ayat juga di Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengkaruniakan anak yang tunggal agar setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Wah, udah. Dan jawaban-jawaban yang saya cari selama ini tuh ketemu di Alkitab gitu. Ketika saya masih di iman sebelumnya, saya selalu khawatir tentang kematian kan. Ketika di iman sebelumnya, masa sih Tuhan sejahat itu gitu kan? Kita udah capek hidup di dunia gitu kan. Terus kan kalau kita lihat di iman saya yang sebelumnya, kemungkinan selamat tuh sangat tipis sekali, 0,0 berapa persen gitu kan. Bahkan Muhammad sendiri bilang di Al-Quran, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat kepadaku maupun kepadamu gitu kan. Bahkan ada ayat juga di Al-Quran di surat An-Nisa kalau nggak salah, tidak ada seorang pun di antara kamu yang intinya harus melewati neraka dulu gitu kan. Ngeri kan gitu. Maryam 71. Nah ya betul Bu, itu ya Maria. Ya kecuali kok bisa kayang ya meniti jembatan sebesar rambut ya bisa kok. Jadi begini Pak, niat Bapak yang mencari kebenaran, Tuhan Yesus itu melihat dari surga Pak. Maka Bapak terpanggil, lalu Yesus memberikan terangnya ya, jalan itu kepada Bapak. Itu Pak. Jadi Tuhan itu maha baik Pak. Kalau kita takut akan Dia, maka Dia datang sendiri kepada kita melalui Roh Kudusnya, ya, melalui jamahannya gitu Pak. Jadi karena Bapak mau mencari kebenaran, karena banyak orang nggak mau mencari kebenaran Pak. Iya betul. Ya? Jadi itulah baiknya Tuhan. Terlalu ini sama dogma. Iya betul. Doktrin ya. Oke. Pantesan kan saya dari kecil tuh suka diajarin kalau baca Quran tuh baca Arabnya, karena kalau kan sehuruf Arab gini-gini dapat pahala, ininya yang bacaannya yang bagus, lantunannya gini-gini. Gak pernah tuh baca artinya gitu. Ketika udah sering baca artinya, kok banyak ayat yang kontradiksi gitu. Kayak Quran menjelaskan Al-Quran sangat jelas. Terus Yasin sendiri kan artinya gak ada gitu. Bahkan kalau kita lihat Sin itu kan dewa bulan gitu. Bang Idris juga sempat bahas itu waktu live kemarin. Pas saya lihat dewa bulan Sin di Google, ternyata emang ada gambar bulan bintangnya. Izin Bu Sophie, ini ada ya contoh ya Pak ya. Ini ada komentar, cie Murtadin bermanis-manis dengan Sopiatul, ujung-ujung minta duit. Nah inilah Pak ya, ini adalah roh-roh jahat itu Pak ya. Nah ini adalah fitnahan ya, yang tidak dilakukan oleh orang yang dituduhkannya. Tetapi kenapa ini terjadi? Karena memang roh jahat itu masih ada di dunia ini Pak. Dan Bapak harus bisa menilai roh-roh jahat atau roh-roh kudus di sekitar kehidupan kita, sehingga kita tidak terpengaruh gitu Pak. Iya Bu. Nah ini contoh-contohnya kalau orang yang tidak hidup di dalam Roh Kudus atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, begitu. Biasa itu Bu, jin Iprit sama jin Korin, udah biasa. Oke. Ya begitu Pak. Itu aja Bu Tina. Kita gantian ini ya.
Ya, oke Bu Sophia, Oh iya semangat ya. Bu, saya izin turun dulu ya. Ya, Selamat ya. malam semuanya. Ya. Shalom, Tuhan Yesus Kami memberkati. semua Ibu mendoakan semua Ya kita doain Ibu ya. orang-orang Kristen, para murtadin semua Ya diberkati Tuhan doain Yesus Bu. Kristus. Ya, Amin. ya terima kasih FS, semuanya. kalau ada apa-apa kamu Turunkan kontak ya. saya aja di belakang layar. Iya iya, makasih ya Kak. Ya Bu. Oke, Tuhan oke. Yesus berkati. Ya, God bless ya. Aku ganti-gantian tempatnya. Pak Steli, silakan. Ya, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Saya cuma bersyukur teman-teman semua memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus, satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan. Ya, pesan saya, biarlah Injil kasih karunia Tuhan Yesus selalu diberitakan dimanapun, karena memang waktu tidak banyak, saudara-saudara ya. Jadi ya memang itu tugas kita untuk memberitakan Injil. Jadi selagi kita masih bisa belajar di room-room manapun, teman-teman dimanapun bisa belajar, diskusi, kalau bisa jangan sampai berdebat, jangan sampai berantem lah. Kalau bisa saling menguatkan. Ya, maunya begitu, Pak. Tapi kadang-kadang kayak tadi Bapak lihat si Robert. Ngomongnya itu kurang ajar. Ya, sok kayak dia paling sok tahu teologi padahal nggak ngerti apa-apa. Gitu loh. Tapi Bang Edi sudah cukup baik ya melayani Robert ini sampai lama loh. Tadi sampai saya ketiduran loh tadi. Ya, Bang Edi sudah di framing saksi Yehova. Coba lihat responnya. Itu kalau si mata pisau naik ke komanya Pak Bom Bom, tahu nggak kemarin Pak Bom apa? Diludahin sama Pak Bom Bom. Begitu si Robert kontra, sama Bang Edi dilayani. Jadi saya lihat memang responnya, iya responnya Bang Edi itu memang berbeda. Memang betul, ini Kristen betul ini orang ini gitu loh. Kristen betul. Karena saya melihat itu Pak, karakter orangnya ya. Jadi saya nggak kesampingkan dulu ini gitu ininya, tapi saya lihat karakternya dulu. Ya, coba kau naik ke komanya Pak Bom Bom. Waktu mau ditanya malah dibawanya ke sana ke sini ke sana ke sini. Ya orang yang kontra dengan PBB bisa nggak berlama-lama di komanya Pak Bom Bom? Turunin nggak sampai 5 menit, betul nggak Fit? Betul Bu Sophie. Di komanya Bang Iris menerima loh perbedaan itu. Bahkan Bang Iris mengatakan yang sama dengan saya nggak usah naik katanya. Yang kontra aja dengan saya, ayo. Anda mau mengkritik saya, mengatakan silahkan naik. Dengan Elia Myron, dengan siapa ini, dia bisa loh ngobrol berjam-jam Bang di situ dengan orang yang tidak sepaham dengan dia. Artinya memang dia tuh berjiwa besar teman-teman, menerima perbedaan. Makanya dia ndak segampang itu menghakimi orang. Coba Anda bisa bandingkan kok teman-teman, Anda kan cerdas toh di bawah toh. Coba orang yang kontra, kalau di komalnya PBB misalnya, semua orang yang naik, yang nongkrong berjam-jam di komalnya dia tuh yang memuji-muji dia, yang jilat pantatnya. Saya aja masih belajar loh dari Bang Edi, saya tuh belajar loh teman-teman. Coba kalian lihat, begitu kontra, nanya Pak Bom Bom, gak sampai 5 menit udah diludahin sama Bom Bom. Baru nanya siapa yang menahbiskan engkau jadi pendeta, malah dibawa ke ranah denominasi. Dibawa ke ranah denom. Saya dengar sendiri kok itu kok. Jadi Pak Bom Bom, orang-orang ini ya, itu adalah orang-orang yang merasa dirinya paling benar dan tidak bisa diprotes. Tapi kalau Anda lihat tuh di komalnya Bang Edis, justru orang yang pro dengan Bang Edis, dia bilang gak usah naik. Kalau kamu kontra sama saya naik. Dan terbukti dilayani sama Bang Edi sampai lama, sampai gue aja tidur. Aku sampai bilang, loh orang kayak si Robert ini kok kamu layani lama-lama, udah jelas aja memframing kamu Sasi Yehova, dilayani sama Edi, dibawa ke sini, dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibawa ke sana. Saya aja nggak sesabar Bang Edis. Gitu. Saya aja nggak sesabar beliau, terus terang saya banyak belajar dari beliau. Nah, kita di dalam perdebatan ini ya harus pandai menjaga emosi. Itu saya belajar banyak.
kekurangan saya, kelebihan saya, kekurangan Bang Edis, kelebihan Bang Edis. Kita belajar. Bang Edis tuh bisa menerima orang-orang yang tidak sependapat dengan dia. Coba lu naik ke komannya bom-bom. Kalau nggak diludahin 5 menit lu. Ujung-ujungnya kemarin nih, kamu siapa? Kamu kan baru murtadi nodong-nodong. Aku ini kan ahli kitab. Ayo tutup mata. Betul nggak, Fit? Aku denger dari bawah kok. Sekelas Bang Herben aja diturunin, Bang Herben aja diturunin loh. Pak Bang Erben Herben yang loh. iya, dia Pak Diturunin, Erben. Bos. Iya, Pak Erben yang sabar ya. Dengan penuh bijaksananya Pak Erben. Pak Erben tuh kalau orang kontra dia enggak langsung ini loh, teman-teman. Sabar loh beliau itu. Ya. Itu pun masih di framing-framing, masih di ini tuh sekelas Pak Erben. Nah, balik kalau sama gue apalagi gue teriak-teriak. Herben aja Bu Sophie, mereka masuk di room Bang Herben ya, mereka itu yang ngekik Bang Herben, mereka naik di room Bang Herben tuh nggak diturunin, mereka nggak dikik, walaupun beda pendapat, nggak pernah itu dia kik itu, model-model ya yang orang-orang itu tadi gitu loh. Kecuali sudah menghujat pribadi, berkata-kata kasar ya kan, ada kata-kata binatang. Iya baru, betul. Tapi kalau kita keras-kerasan, oke, oh ini pendapatmu ini enggak turun. Gue sama Duran kemarin keras-kerasan, nggak ada satupun dari kita yang turun sampai rungkat. Terus apakah aku menghina? Tidak. Ya kita berbeda pandangan gitu loh. Saya sama Pak Pavel tadi Anda lihat berbeda pandangan. Saya nggak turunin Pak Pavel, saya menghargai beliau, gitu loh. Berbeda pandangan itu harus ditanggapi biasa kok. Anda ini kayak anak TK, semua harus mengikuti cara pikirmu. Semua harus, kalau bukan caranya kayak saya, penjelasan apologetnya kayak saya, standar apologetnya standarnya saya, sesat. Lu siapa? Lu ketua Asosiasi Apologet Indonesia, lu di sini ya? Sesat bidat. Oh, sorry to say. Sorry to say. Gitu. Ada lagi Pak Steli? Iya. Bu Sophie. Aduh, kadrun lagi ini. Saya mau nanya. Tar dulu itu Steli itu pastor muda dia Bu Sophie itu. Teman-teman aku pendeta juga. di mana Pak? Pastor Ini soalnya muda. kemarin ada pendeta Bali. ngaku-ngaku tapi cuman Di Bali itu Bali. mengembalakan 2-3 ekor domba. Katanya perpuluhan saya cuma 250.000 sebulan, 100.000-nya perpuluhannya saya. Buset, lah berarti setengah dari jemaat cuman kamu doang. Jemaatnya 5 kakak ngaku pendeta. Gimana nih Pak Stel itu? Ada pendeta seperti itu Pak sekarang Pak? Pendeta TikTok namanya. Kalau sosial media memang banyak ini ya, banyak penyamaran ya. Penyamaran ya Pak ya. Kok Bapak tidak mau pakai nama PDT Steli gitu loh Pak? Ya karena memang biar Tuhan Yesus yang dimuliakan saja. Betul, ini baru luar biasa. Ya, Ini jadi low profile Bu Sophie, nggak perlu pakai pendeta, seperti aku aja sering panggil nama kok. Mending pendekar ya kan daripada pendeta. Ya kayak gini. Jadi saya melihat begini sih Pak. Kita harus rendah hati, saling belajar. Saya aja sampai sekarang belajar loh. Waktu ada pernyataan Bang Iris begini, saya pelajari, saya tidak langsung ini saya bener nggak ya, bener nggak. Waktu bahkan orang Wanes pun Pak, mereka ngomong apa itu saya pelajari Pak. Saya tidak ngasal-ngasal. Ini omongannya bener nggak? Ini orang saya cek and recheck lagi, sampai belajar lagi saya. Gitu loh. Gitu. betul. Kita nggak boleh merasa tahu segalanya, belajar terus, bandingin, belajar terus, belajar. Saya sampai sekarang masih belajar. Nggak pernah berhenti kita. Sama Bu, saya tiap hari. Ya, tapi ada yang ngaku gini Pak, kita tutup mata, ayo kita adu ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Gimana menurut pendeta Stel? Sebenarnya firman Tuhan bukan untuk saling mengadu orang Kristen menurut saya. Iya. Yang suka ngadu ilmu tuh setahu saya orang Muslim ya Pak. Namanya Kiai Hikmah tuh, tukang adu ilmu, bener nggak? Masa ini orang Kristen kok kayak orang paranormal Pak, adu ilmu, adu kesaktian? Ya, karena Roh Kudus kan memang seperti Tuhan Yesus sendiri. Dalam arti lemah lembut.
dan bukan untuk mengadu, apalagi karunia-karunia. Jadi semua itu sejajar dengan buah roh itu sendiri kalau menurut saya. Bahkan pengendalian diri pun itu sebenarnya hasil dari buah roh, bukan kita menunjukkan kita bisa mengendalikan diri dan sebagainya. Betul. Yesus sendiri pun tidak nantang-nantang ahli-ahli Taurat ya Pak ya. Ayo aku hafal dari kejadian Ya, sampai ya. Sariaki gitu. Aduh, ini orang-orang ini kadang-kadang ya. Yang jadi masalah saya lihat itu begini, Bang Sofi ya. Dari pengalaman hidup saya ya, saya ternyata bisa salah, Bu Sofi. Saya Aku juga seorang, bisa salah, Pak. saya kan saintis nih, ya PhD saya itu di dalam bidang sains. Ketika kita menginterpretasikan data, ya beberapa tahun kemudian ada penjelasan yang berbeda. Ternyata penjelasan saya itu lebih tepat yang datang belakangan ini, gitu loh Bu. Padahal saya masih meneliti terus. Penjelasan saya itu bisa berubah Bu dengan data yang saya dapatkan, saya kumpulkan. Betul. Jadi Sama. pengalaman saya ini, ya, jadi pengalaman hidup ini kita jangan mengatakan bahwa saya tahu segalanya. Makanya kalau kita saat ini tahu A, kita sesatkan seseorang yang beda, itu jadi repot nantinya, karena kita nanti bisa jadi pendapat, gitu. Betul. Kalau kita sudah nanti berubah pendapat karena ada yang baru, lantas kita menelan ludah sendiri. Makanya belajarlah supaya itu. Tuh. Aku juga dulu ya Pak Dedru, aku dulu juga ya Pak Dedru ya, ada orang yang mengatakan Yesus itu nabi, ngamuk aku. Enggak, dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan. Dulu kalau ada orang yang ngomong Yesus manusia, gue bilang sesat. Sama Bu Gobi. Yesus itu Beneran, pencipta karena nggak Allah, ngerti. dia bukan manusia. Ya, Yesus bukan malah menurut manusia. Alkitab gue yang sesat. Sama loh. Aku juga dulu bilang Yesus bukan manusia, itu Tuhan. Iya. Parah. Serius. Dulu Bener aku dah. awal-awal aku Kalau berapa dulu. tahun berapa ya? Aku juga begitu. Yesus itu bukan manusia, dia Allah, dia pencipta, dia Tuhan. Malah menurut Alkitab gue yang sesat. Gue yang antikris karena gak mengakui kemanusiaan Yesus. Akhirnya aku belajar lagi. Kayak Kadrun. Bener Bu, kayak Kadrun, Tuhan. Gue bilang kan Tuhan. Kalau Tuhan kan nggak mungkin jadi manusia kan, jadi gitu pikiran kita kan Bu Sofi. Itu Tuhan dia. Kalau manusia itu nggak. Kalau dibilang dia manusia, dia bukan Tuhan. Iya, Itulah kita teman-teman keblinger ya. kan? Kita keblinger.